Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Ya, kelihatannya hari ini Ibu lihat semuanya hadir ya, alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai getaran. Ya, sebelum belajar, kita lihat dulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke, kesepakatan kelas yang pertama itu adalah datang tepat waktu. Kesepakatan kelas yang kedua membawa perlengkapan sekolah secara lengkap ya dan secara mandiri. Menghormati guru dan teman sekelas, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Yang terakhir adalah mengangkat tangan untuk minta izin saat ingin berbicara. Oke ya, diingat kelima kesepakatan kelas. Selanjutnya, oh ya, Ibu cek dulu ya. Tadi datang semua ya kayaknya ya. Terus membawa perlengkapan, sudah bagus ya. Terus, iya. Nanti pada saat kita diskusi, ini tolong dijaga ya. Menghargai pendapat, menghormati pendapat teman itu tolong diterapkan. Ya, terus mengangkat tangan saat ingin berbicara. Oke, ini adalah materi kita mengenai getaran. Oke, sebelum masuk pelajaran getaran, Ibu ingin menanyakan pelajaran kita yang minggu lalu, ya, sudah belajar. Oke, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah getaran itu? Serta jelaskan contoh getaran dalam penerapan di kehidupan. Oke, siapa yang mau menjawab? Apa itu getaran dan contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Anggi ingin menjawab. Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik. Getaran adalah gerakan bolak-balik secara berkala melalui proses keseimbangan. Contoh getaran senar, getaran titik, batu jam, dinding yang sedang bergoyang, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, meja yang dipukul, garis yang dipukul, dan lain-lainnya. Oke ya, tepat sekali ya kata Anggi ya, bahwa getaran itu adalah gerakan bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Contohnya apa? Contohnya gitar yang dipetik, ya, batu jam yang bergoyang, meja yang dipukul, penggaris yang dipukul, getaran pada pita suara dan lain-lain ya. Itu adalah pengertian dan contoh dari getaran. Sekarang yang kedua, apakah sama frekuensi dan periode? Apa perbedaannya? Siapa yang mau menjawab? Oh iya, Habibah. Apa Habibah frekuensi dan apa pertanyaannya? Apakah sama frekuensi dan periode serta apa perbedaannya? Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh dalam satu titik, sedangkan periode adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran. Oke, benar sekali ya jawaban dari Habibah. Ya, frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam satu detik, sedangkan periode itu adalah banyak waktu yang diperlukan dalam melakukan satu kali getaran. Oke ya, sudah bagus semuanya ya. Nah, pernahkah bermainkan ayunan di rumah? Iya, pernah ya. Sekarang lihat, apa namanya ini? Iya, apa nama benda ini di bawah ini? Ini adalah bandul. Iya, bandul sederhana ya. Oke, ini materi kita. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan literasi, diskusi, tanya jawab, percobaan sederhana, PBL, peserta didik mampu memahami besaran-besaran pada peristiwa getaran dengan benar. Yang kedua,
Dengan literasi, diskusi, tanya jawab, percobaan, dan PBL, peserta didik mampu menemukan pengaruh panjang tali pada ayunan terhadap periode dengan benar. Ya, jadi nanti kita menghitung periode untuk ini ya, untuk tali yang berbeda, panjang tali yang berbeda. Ini penilaiannya ada 3, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang dilihat, ini ada gambar apa di sini? Iya, ada anak yang sedang bermain ayunan. Sekarang siapa yang bisa membuat rumusan masalah dari gambar di depan ini? Iya, silakan Lisa. Apa kira-kira? Bagaimana periode pada ayunan sederhana bila ayunan sederhana menggunakan panjang tali yang berbeda, yaitu panjang tali 15 cm dan 30 cm. Oke, bagus ya rumusan masalahnya ya, yaitu bagaimana periode ayunan jika anak tersebut menggunakan panjang tali yang berbeda ya, yaitu 15 cm dan 30 cm. Bagus sekali rumusan masalahnya ya. Ini dia rumusan masalahnya. Nah, sekarang di hadapan kalian itu ada alat ya, yaitu yang pertama ada bandul, ada statif, ada stopwatch, ada tali nilon dengan panjang yang berbeda. Nanti bisa ini ya, nanti bisa ini dibagikan kalau yang 30-nya belum ada. Oke, jadi nanti ibu praktekkan. Jadi getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan. Jadi sudutnya itu kecil dari 10, kira-kira segini ya. Nanti dilepas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali getaran dan dilihat stopwatchnya. Sudah paham ya? Oke, ibu bagikan KKBD. Sudah dibagikan KKBD-nya ya? Nah, sekarang silakan kalian temukan jawaban dari LKPD. Sebelumnya LKPD-nya kalau belum jelas boleh diceritakan ke ibu ya. Silakan dilakukan percobaan. Jadi ini untuk panjang tali 15. Waktu getarannya berapa pada saat melakukan 5 getaran, 10 getaran, 15 getaran, 20 getaran, dan seterusnya. Untuk panjang tali 30.
dulu ya penyebab-penyebabnya ya. Oke, Ibu lihat kesepakatan kelasnya sudah berjalan ya. Satu sama lainnya menghargai temannya ya. Kesepakatan kelasnya sudah pas. Ibu lihat semuanya memahami, menghargai teman ya. Jadi tidak ada yang tidak menghargai teman ya. Semuanya menghargai teman.
Ada pertanyaan? Coba siapa yang mau bertanya? Oh nggak ada ya, semuanya sebenarnya udah tahu semua. Udah pintar ya. LKPD-nya jelas? Jelas ya. Jadi di LKPD itu ada 5 pertanyaan nanti ya. Oke ya, sepertinya semuanya sudah selesai. Tadi Ibu Kelly, semuanya sudah selesai LKPD-nya. Benar ya? Nah sekarang kelompok mana yang mau menyampaikan hasil eksperimennya tadi ya? Kelompok berapa yang mau? Ya nanti kelompok 1 ya. Oke silakan Habibah kelompok 1, Habibah Anggi dan Rido untuk ke depan semuanya, ayo menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas yang tadi diberikan. Panjang tali 15 cm, jumlah getaran 5, waktu getaran 4, waktu untuk 1 kali getaran 4/5 sama dengan 0,8. Jumlah getaran dalam 1 sekon 5/4 sama dengan 1,25. Panjang tali 15 cm, jumlah getaran 10, waktu getaran 8, waktu untuk 1 kali bergetar 8/10 sama dengan 0,8. Jumlah getaran dalam 1 sekon 10/8 sama dengan 1,25. Panjang tali 30 cm, jumlah getaran 5, waktu getaran 6, waktu untuk 1 kali bergetar 6/5 sama dengan 1,2. Jumlah getaran dalam 1 sekon 5/10 sama dengan 0,83. Panjang tali 30 cm, jumlah getaran 10, waktu getaran 11, waktu untuk 1 kali bergetar 11/10 sama dengan 1,1. Jumlah getaran dalam 1 sekon 10/11 sama dengan 0,9. Oke, silakan pertanyaannya lagi ya. Bagaimana hubungan antara nilai periode dengan nilai frekuensinya? Semakin besar periode, semakin kecil frekuensinya. Apakah yang dimaksud dengan periode beserta satuannya? Periode adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran, satunya sekon. Apakah yang dimaksud dengan frekuensi beserta satunya? Frekuensi adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam 1 detik. Bagaimana pengaruh panjang tali terhadap periode bangun sederhana? Periode panjang tali 15 cm adalah 0,8 sekon. Sedangkan periode panjang tali 30 cm adalah 1,2 sekon. Artinya panjang tali 30 cm memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan 1 getaran daripada panjang tali 15 cm. Apakah ada perbedaan periode jika menggunakan masa yang berbeda? Ada. Semakin besar masa semakin besar waktu yang diperlukan untuk memerlukan 1 kali getaran. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 ya atas jawabannya. Silakan duduk. Oke, berikan applause kepada kelompok 1. Silakan berikan applause kepada kelompok 1 yang telah menyajikan data hasil eksperimennya ya, beserta pertanyaan analisisnya ya. Ya, ada pendapat lain sama pendapatnya? Iya. Tadi benar ya, panjang tali 30 dengan panjang tali 15 itu periodenya yang lebih lama itu adalah panjang tali yang
30. Benar ya? Sama semuanya ya. Oke. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan hasil kesimpulan kita dari percobaan tadi? Oke, silakan. Kepada Jessica. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa menggunakan tali yang lebih panjang pada ayunan sederhana akan diperoleh periode yang lebih lama dibandingkan jika menggunakan panjang tali yang pendek pada ayunan sederhana. Oke, ya benar sekali ya. Jadi menggunakan panjang tali yang 30 lebih membutuhkan waktu yang lebih lama atau periode yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan panjang tali yang 15 cm. Oke, untuk melakukan penguatan, Ibu akan menyajikan suatu video ya, penguatan materi ya. Kalau video pakai hotspot ya. Ini video mengenai pembelajaran kita hari ini ya.
C juga seperempat getaran. Jadi dari A ke B ke C, seperempat getaran ditambah seperempat getaran, jadi setengah getaran. Nah sekarang kalau diukur menggunakan penggaris, berapa sentimeter ya jarak dari titik stimulus atau titik B ke A dan juga jarak dari titik B ke C. Jaraknya adik-adik diperlukan. Terus satu besaran lagi yaitu periode, dilambangkan huruf T besar. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Secara matematis ditulis T besar sama dengan T kecil dibagi N. T besar adalah periode dengan satuan sekon atau detik. T kecil adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Dan N adalah banyaknya getaran. Agar dapat diingat, rumus ini dibaca tetanus ya. T besar sama dengan T kecil per N. Tetanus. Adik-adik, rumus menghitung periode dan frekuensi sebenarnya tinggal dibalik saja. Kalau frekuensi F sama dengan N per T, kalau periode T besar sama dengan T kecil per N. Kalau frekuensi dan periode saling berkelanjutan, maka ada persamaan sebagai berikut. F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Udah paham ya? Iya, karena menimbang waktu. Kita kembali lagi ke kesepakatan kelas. Kira-kira ada yang mau dirubah nggak dari kesepakatan kelas? Datang tepat waktu kecuali bila ada sesuatu khusus dan mendesak, membawa perlengkapan sekolah lengkap secara mandiri, menghormati guru dan teman sekelas, tidak berbicara saat guru menjelaskan, mengangkat tangan untuk minta izin dahulu jika ingin berbicara. Ada yang mau dirubah, dinamikain? Nah, ya sudah pas ya. Ya. Ada yang pernah melanggar kesepakatan kelas nggak? Kalau melanggar kesepakatan kelas, nanti itu akan diberikan apa ya, seperti bukan hukuman ya, bukan langsung dihukum, tapi diterangi dulu, dijelasin dulu apa kesalahannya, nanti bisa diperbaiki ya. Ya, paham ya? Oke. Selanjutnya kita melakukan yang namanya latihan ya. Ini untuk evaluasi. Silakan dikerjakan latihan 1 sampai 4. Ya, silakan dikerjakan 1 sampai 4. Sudah? Ya. Sepertinya sudah semua ya. Oke, sudah semua. Jadi Ibu lihat juga tadi nilainya Ibu kasih ada semuanya tinggi-tinggi semua di atas KKM semua ya. Ya oke, baik ya. Ya oke. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Minggu depan kita belajar gelombang. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.